PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 5252116286. Saya mengikuti PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan selamat menyaksikan video Uki beriman kepada Rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada hari ini Bapak akan menanyakan kabar dulu ya sebelum masuk ke materi. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, nanti menjawabnya ya kalian ketemu lagi dengan Bapak ya, bilangnya gini, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin kalian tepuk semangat dulu. Nah, tepuk semangatnya seperti apa? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya, harus semangat. Sehat semuanya ya. Bapak absen dulu satu persatu ya. Atas nama Farhan, ada? Ya. Terus yang kedua atas nama Karisma, mana Karisma? Ya. Terus atas nama Muhammad Ridho, hadir. Terus atas nama Muhammad Albi, ada. Terus, hadir ya? Berarti hari ini yang nggak hadir berapa orang? 2 orang. Ya. Jadi hari ini Bapak mau menyampaikan agama Islam. Bapak akan menerangkan tentang pengertian iman kepada siapa? Rasul. Ada yang tahu nggak apa pengertian iman kepada Rasul? Ayo, kita baca bareng-bareng ya. Iman kepada Rasul berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada siapa? Umat manusia. Nah, Bapak mau nanya, Rasul itu apa? Rasul itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada kaumnya. Bapak pengen tanya, kaumnya itu siapa? Kaumnya itu kita sebagai umat Islam. Nah, urutan keberapa dari rukun iman yang kita ketahui yang ada 6 itu, yang iman kepada Rasul ini? Ya, urutan keberapa? Keempat. Urutan keempat, yaitu yang keempat adalah iman kepada Rasul. Karena apa? Karena di sini adalah manusia pilihan ya, yang diberi
wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jadi Nabi Muhammad diutus ke bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu lil utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pengen enggak kita menjadi orang yang berakhlakul karimah? Ingin enggak? Ada yang tahu enggak akhlakul karimah itu apa? Hah? Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau seseorang sudah mempunyai akhlakul karimah itu akan baik kepada sesama. Jika seseorang lagi membutuhkan pertolongan, dia langsung bergegas. Bergegas apa? Menolong, membantu. Ketika seseorang sering menolong orang lain, maka akan dibantu oleh lagi sama siapa? Oleh Allah. Hadisnya apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni abdi. Artinya Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesamanya. Ya, silakan kalian sebutkan Nabi dan Rasul yang 25 itu. 1, 2, 3. Muhammad Mustafa. Alhamdulillah. Berarti kalian bisa. Silakan tepuk tangan. Terus kita lanjut. Nah, kita harus tahu juga tugas ya para rasul itu apa. Nah, jadi yang pertama Bapak jelaskan dulu ya. Yang pertama menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Nah, wahyu dari Allah itu berbentuk apa? Al-Quran. Sampai Al-Quran itu nyampe ke kita. Terus yang kedua, memberi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang ditugaskan ya oleh Allah memberi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari itu, contoh panutan kita itu namanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam Al-Quran, lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang baik, ya. Terus yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini memberi kabar gembiranya ya di dalam Al-Quran. Coba di dalam surat Al-Asri dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah wal asri, artinya demi waktu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi manusia itu dalam kerugian. Nah, bagaimana caranya?
manusia tidak sampai rugi, yaitu berarti kita ilaladina amanu, yaitu harus beriman. Setelah beriman berarti apa? Wa amilus sholihat, beramal soleh, ya. Terus wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ketika kita mendapatkan masalah berarti kita harus bersabar. Ya, terus yang keempat, memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan durhaka. Ya. Jadi di sini diterangkan di surat Al-Maun, ya. Jadi kalau orang durhaka, ya, itu akan celaka, ya, akan celaka. Maka hidupnya juga tidak akan mungkin ya. Mau nggak kita menjadi anak durhaka? Ya. Kalau kita jadi anak durhaka, ya, berarti kita tidak bermanfaat ilmu. Ya. Sekaya apapun kita, ya. Sekaya apapun kita, ya. Sebanyak apapun harta kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, percuma kaya juga, ya. Tapi kita durhaka. Lebih baik menjadi orang-orang biasa saja, tapi kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Terus lanjut, nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa? Ada? Nah, satu. Nabi ada. Terus kedua? Nabi Nuh. Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ada berapa? 6, ya. Jadi ada 6. Ya. Rasul Allah itu ada 6. Jadi bisa dinyanyikan juga. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Bisa nggak? 1, 2, 3. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Selanjutnya di sini ada 10 sifat wajib bagi Rasul, ya. Sidik, gitu ya. Sidik, jujur, gitu ya. Nah, gitu, sob. Ntar kalian yang tepuk tangannya, bapak yang sebutinnya ya. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, dan percaya, fatonah, cerdas. Tepuk tangan semuanya. Kira-kira bisa nggak nih? Hah? Bisa ya? Bareng-bareng. Tadi kan udah dicontohin sama bapak. Ya? 1, 2, 3. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, percaya, fatonah, cerdas. Iya, bisa semua tepuk tangan. Kita mau nonton video. Mau nggak kita nonton video? Kalau mau, sekarang kita akan nonton videonya. Selamat menikmati. Kembali kita belajar bersama untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan ideologi. Kali ini kita akan belajar tentang materi iman kepada Nabi Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya bahwa kita percaya Nabi dan Rasul Allah itu pasti ada. Ada berapa juga Nabi dan Rasul yang sekarang tapi ya ada 25. Di antaranya yaitu mari kita bersama-sama menghafal nama-nama Nabi dan Rasul Allah kali ini. Ada Idris Mulyamur, seorang Ibrahim Mabur, Ismail Mahmud, Yusuf Ayub dan Syu'aib, Musa dan Zulkifli,
kita ada LKPD ya. LKPD ini lembar kerja peserta ya. Jadi ada di sini tuliskan nanti mata pelajaran PAI ya, pendidikan agama dan budi pekerti. Terus kelasnya kelas 4 ya. Terus bisa A, bisa B ya. Terus tema beriman kepada siapa? Kepada Roh. Terus alokasi waktunya itu 2 kali 3:55 menit. Ya. Nah di sini petunjuk pengerjaan, bacalah instruksi dengan cermat. Ya. Terus ada berapa rukun iman? Ada 5. Rukun iman pertama apa? Iman kepada Allah. Rukun iman ketiga, ayo sebutkan. Rukun iman ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Rukun iman keempat terakhir. Nah, rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Yang materi ini disampaikan ya, materi hari ini disampaikan. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ayo, jangan duduk kembali. Nih, Bapak mau menjelaskan tentang hikmah ya. Terakhir, hikmah beriman kepada Rasul. Ada yang tahu nggak hikmah itu? Hikmah itu adalah manfaat beriman kepada Rasul. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Jadi iman kita itu akan bertambah, ya, kalau kita sering beriman, ya. Terus kedua, menjadikan Rasul sebagai teladan dalam berakhlak mulia. Yang tadi itu Rasul itu kebaikannya apa? Ayo, kebaikannya Rasul itu apa? Sering harus terus ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas petunjuk Allah. Terus yang keempat, memahami tujuan hidup sesuai ajaran yang dibawa siapa? Para Rasul. Ya. Jadi kita memahami ya apa yang diajarkan oleh Rasul. Beliau itu mengajarkan suri teladan, yaitu memberikan contoh yang baik kepada sesamanya ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, diberikan kesehatan selalu. Terus kita semakin menambah dan menambah lagi ilmu kita, dan kita bisa menjadi orang yang beriman. Ingin enggak menjadi orang beriman? Ingin enggak? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Maka barisan itu yang paling duluan. Bapak akan tunjuk siapa yang paling rapi di sini, berarti bisa pulang duluan. Ya, Bapak akan cek satu-satu. Cek dulu, satu akan dicek. Benar ini. Barisan mana yang paling rapi? Bapak akan cek. Berarti berat untuk pulang duluan.